Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way. Dan renungan singkat malam hari ini akan memberkati kehidupan kita semua sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sekali lagi firman Tuhan akan menegur kita, menguatkan iman kita, bahkan memperbaiki kelakuan kita yang salah, dan membuat hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu hati-hati dengan keangkuhan. Definisi atau arti dari keangkuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keangkuhan adalah sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain. Atau kata lain dari keangkuhan adalah tinggi hati, sombong, atau congkak, di mana sifat atau tabiat angkuh ini juga memiliki beberapa kata yang artinya hampir sama atau bahkan sama dengan angkuh. Dan mungkin kita sering dengar kata-kata ini, yaitu sombong, tinggi hati, congkak, takabur, jemawa, atau pongah. Ini beberapa istilah kata-kata yang sering kita dengar saat ada orang yang membicarakan tentang orang lain yang dikatakan orang ini adalah sombong, tinggi hati, congkak, angkuh, takabur, bahkan jemawa atau pongah. Dan kita bisa melihat dari kejadian yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang memiliki sifat angkuh atau sombong ini, atau tinggi hati, atau congkak, atau dikatakan takabur, atau jemawa, atau pongah, ini seperti apa sih? Banyak kalau kita mau sebutkan satu persatu. Ada beberapa contoh kehidupan yang akan saya ceritakan. Yang pertama, orang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya. Nah, ini salah satu sifat orang yang angkuh, ya. Yang kedua, orang yang menganggap dirinya itu lebih dibandingkan orang lain, ya. Menganggap dirinya lebih ini bisa dalam banyak hal. Merasa dia lebih pintar atau merasa dia yang paling pintar. Orang lain berarti tidak pintar atau tidak sepintar dirinya. Ada orang yang menganggap dirinya itu levelnya lebih tinggi, ya, mungkin secara derajat, mungkin secara jabatan atau pangkat atau kedudukan, memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan orang lain, lalu memandang rendah orang yang di bawahnya. Nah, ini salah satu bentuk keangkuhan. Lalu hal lain lagi, ada orang yang selalu merasa dirinya yang paling benar, orang lain selalu salah. Merasa dirinya sudah melakukan banyak hal, punya pengalaman banyak, mungkin banyak makan asam garam, sehingga sering menganggap dirinya inilah yang paling benar. Atau merasa dirinya lebih benar dibandingkan orang lain, atau merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Ya, ini salah satu sifat angkuh, sombong, tinggi hati. Dan ada hal lain lagi yang disebutkan dalam keangkuhan, yaitu orang yang sering membangga-banggakan dirinya di hadapan orang lain. Jika ketemu orang lain, dia selalu menceritakan tentang keberhasilan dirinya. Dia selalu menceritakan tentang apa yang dia miliki. Dia sering menceritakan mungkin dari kekayaan, atau dari kedudukan, atau dari harta benda yang dia miliki, atau apa yang dia miliki yang dia bisa bangga-banggakan kepada orang lain. Ini adalah contoh dari orang yang memiliki sifat angkuh, ya. Atau bahkan ada orang yang lebih suka disapa, tapi dia tidak mau menyapa orang lain, ya. Atau yang lebih parah lagi, saat disapa, dia memalingkan wajah, karena dia tahu siapa yang menyapa dia tidak selevel dengan dia. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Dan sifat angkuh, sifat sombong, tinggi hati, congkak, wah, takabur, jemawa, pongah, ini jelas orang yang memiliki sifat seperti ini sangat sulit untuk dinasehati. Karena dia berada di level yang lebih tinggi dibandingkan kita, padahal kita menegur mungkin memiliki tujuan yang baik, ya. Dan dari sini kita melihat bahwa sifat angkuh itu tidak mendatangkan kebaikan apapun, tetapi justru menimbulkan banyak hal-hal yang negatif. Kita baca beberapa poin atau ayat dalam Alkitab yang menunjukkan hal-hal negatif pada saat orang memiliki sifat angkuh atau tinggi hati ini. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat itu mempunyai hikmat. Jadi keangkuhan ini menimbulkan pertengkaran, karena tidak mau ditegur,
tidak mau dinasehati, bahkan berselisih paham, mungkin baperan juga, atau salah paham, mudah salah paham, sensitif karena merasa dia yang paling benar, dan hal ini menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati, orang yang congkak, yang tinggi hati, yang angkuh. Pada saat dia menunjukkan keangkuhannya, maka tidak sedikit orang lain akan mencemooh dia. Dan saat keangkuhan tiba, bisa jadi orang ini menjadi cemoohan dari orang lain, atau celaan, atau hinaan. Ya karena kecenderungannya orang tidak suka dengan orang yang meninggikan hati atau angkuh ini ya. Lalu yang ketiga, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang angkuh, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang jemawa, takabur, pongah, suatu saat akan mengalami kehancuran, akan mengalami kejatuhan, karena tidak selamanya dia selalu berada dalam posisi yang paling benar, paling tinggi, paling baik, paling pintar, atau apapun itu. Tetapi mari kita belajar malam hari ini dari apa yang kita dengar, supaya kita belajar lebih baik lagi. Apa yang kita dapat, pelajaran apa yang kita dapat dari pembahasan malam hari ini? Sifat angkuh tidak disukai oleh manusia lain atau orang lain, apalagi Tuhan. Ya. Tuhan tidak suka manusia memiliki sifat seperti ini. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi sudah jelas, sifat angkuh ini akan merusak kehidupan di dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dan sifat angkuh ini akan merugikan diri Anda sendiri dan orang lain juga. Dan oleh sebab itu sifat angkuh ini harus dilawan dengan penundukan diri di hadapan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi kita belajar mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja, mengubahkan hati, pikiran kita, dijauhkan dari sifat angkuh, sombong, congkak, tinggi hati, dan diubahkan sifat karakter kita menjadi taat, penurut, rendah hati, dan setia. Roma 8 ayat 13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut Roh, mematikan setiap perbuatan-perbuatan tubuh jasmani ini. Khususnya malam hari ini kita belajar untuk menanggalkan sikap, sifat congkak, tinggi hati, angkuh, sombong, apapun itu. Tuhan akan ubahkan itu menjadi baru, menjadi baik, menjadi rendah hati, taat, setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita malam hari ini. Puji Tuhan. Amin.